Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ajistiawan. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pramuka yang diampu oleh Bu Puji Rahmawati. Untuk tugas kali ini saya akan merisum tentang rangkuman TKU dan TKK. Yang pertama, sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan penggalang. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, tampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu, sesuai golongan usianya. Secara singkat, tanda kecakapan bisa diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seorang pramuka pada bidang keterampilan tertentu. Sebagaimana diketahui, sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka terdiri atas 5 macam yang meliputi tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Selanjutnya, jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum, pengertian kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau disingkat TKU adalah tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Yang kedua, syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Yang selanjutnya, tanda kecakapan umum dan lain-lain pada pramuka siaga maupun penggalang. Nah, bisa dilihat pada gambar, ada gambar siaga mula, siaga bantu, siaga tata, sampai ke bantara. Yang pertama, TKU untuk pramuka siaga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga mula, tingkat TKU siaga bantu, TKU siaga tata. Yang kedua, TKU untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, dan TKU penggalang terap. Yang ketiga, untuk TKU pramuka penegak terdiri atas 2 tingkatan, yaitu tingkat penegak bantara dan TKU penegak laksana. Selanjutnya adalah tanda kecakapan khusus. Pengertian kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diperoleh setelah seseorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang memiliki beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang tertentu. Pencapaian SKK bersikap opsional, yang artinya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Selanjutnya, syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Selanjutnya adalah tanda kecakapan umum dan lain-lain pada pramuka siaga maupun penggalang. Bisa dilihat pada gambar, ada bentuk dan tingkatan TKK, ada penggolongan TKK. Untuk pramuka siaga sendiri terdiri atas 1 tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik. Sisi alas di bagian atas dan tidak memiliki bingkai. Untuk
Kedua, untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, dan utama berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai warna merah. Yang ketiga, untuk pramuka penegak dan pandega terdiri atas 3 tingkatan, yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, dan utama berbentuk 5 sama sisi dengan bingkai berwarna kuning. Dan untuk selanjutnya adalah tata cara pemakaian dan pelantikan. Untuk pemasangannya disusun urut mulai dari atas ke bawah, dimulai dengan bagian yang terdekat dengan bahu sebelah kanan. Jika TKK diperoleh banyak sehingga tidak muat dipasang di bagian sebagaimana nomor 2 di atas di depan dada. TKK selebihnya dipasang di bagian tetapan yang berada pada bagian punggung. Selanjutnya adalah tata cara pelantikan. Yang pertama, pembina upacara dan pembantu pembina berada di tempat yang telah disediakan. Kedua, pratama memimpin penghormatan untuk pembina upacara. Lalu yang ketiga adalah tanya jawab. Penggalang yang akan dilantik diantar oleh pratama ke depan pembina upacara untuk melakukan tes tanya jawab seputar SKU. Yang keempat, penggalang yang akan dilantik membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, lalu dikeringkan menggunakan lap dan diberi pewangi agar beraroma segar. Yang kelima, doa bersama yang dipimpin oleh pembina upacara. Yang keenam, petugas pembawa bendera merah putih masuk ke area upacara secara hati-hati melalui samping kanan pembina. Lalu pembina langsung memimpin penghormatan pada bendera merah putih. Yang ketujuh, pembina upacara melantik pramuka penggalang dengan cara ujung bendera merah putih dipegang, dicium, lalu didekatkan ke dada kanan penggalang yang akan dilantik dan mengucapkan janji Trisatya. Yang kedelapan, penyematan tanda pelantikan pada penggalang oleh pembina. Secara langsung pembina dan pembantu pembina mengucapkan selamat kepada penggalang yang sudah dilantik. Yang kesembilan, pembina upacara diantar oleh pratama kembali ke tempat semula. Yang ke-10, pratama melaporkan dan memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Yang ke-11, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat pelantikan. Yang ke-12, pratama memimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang. Dan selanjutnya adalah pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, TKU. TKU Pramuka Siaga dipasang dengan baju sebelah kiri di bawah tanda baru. TKU Pramuka Penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. TKU Pramuka Penegak dipasang di lidah baju pada pundak kanan dan kiri. Selanjutnya adalah TKK. Jika TKK yang diperoleh berjumlah 5 atau kurang, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana daerah. Jika TKK yang diperoleh berjumlah lebih dari 5, maka yang 5 buah dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana daerah dan selebihnya dipasang di tetapan. Nah, selanjutnya pramuka penggalang Garuda. Tanda pramuka Garuda adalah tanda kecakapan yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Orang pramuka dapat menjalani syarat pramuka Garuda setelah menyelesaikan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan syarat pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan, yaitu bisa dilihat di gambar.
Tanda Pramuka Garuda 5. Yang pertama, Garuda hijau, yaitu golongan Pramuka Siaga. Kedua, Garuda merah, yaitu golongan Pramuka Penggalang. Yang ketiga, Garuda kuning, yaitu golongan Pramuka Penegak. Yang keempat, Garuda perak, yaitu untuk golongan Pramuka Pandega. Dan yang kelima adalah Garuda emas, yaitu untuk yang telah mencapai 3 kali Pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Nah, itu tadi adalah presentasi resume tentang SKU dan SKK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.